di bulan Juli ini kita mengambil data terhadap kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Dari beberapa data yang kita ambil, itu ada 9 kasus kekerasan seksual ya kan, terhadap perempuan dan anak yang ada di Lampung dalam kurun waktu 1 bulan. Dan dalam 9 kasus itu ada 8 kasus kekerasan seksual yang dialami anak di bawah umur. Artinya seurgent itu ya kan. Berarti artinya selama ini kepolisian tidak serius, Bang Indra? Dari fakta yang ada yang terjadi khususnya di Lampung Timur, laporan dia di Polsek itu mandek. Kenapa? Itu kan juga menurut aku juga harus dipertanggungjawabkan secara kelembagaan ya. Khususnya di Polsek Lampung Timur seperti apa ketika kemudian banyaknya dorongan ya kan, dia bergerak dan dalam kurun waktu 1 bulan juga dia menetapkan tersangka. Nah, sebelumnya seperti apa? Gitu loh. Korban sampai trauma terhadap bagaimana dia mencari keadilan di Lampung Timur. Halo, selamat siang pemirsa. Kasus pencabulan yang menimpa seorang anak di bawah umur di Kabupaten Lampung Timur terus bergulir. Pelaku utama dalam kasus ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Lampung. Lalu bagaimana kelanjutan penegakan hukum dalam kasus ini? Berikut catatan kasus penegakan hukum kasus cabul Lampung Timur. Kasus pelecehan seksual yang menimpa anak di bawah umur berinisial NV 13 tahun warga Lampung Timur yang diduga dilakukan oleh DA, Tugas Pendamping Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Lampung Timur, menjadi pukulan telak bagi Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak di Lampung. NV sendiri adalah korban pemerkosaan sebelum dititipkan ke P2TP2A Lampung Timur. Orang tua NV menitipkan anaknya ke rumah aman dengan harapan agar anaknya mendapat pendampingan dan perlindungan. Namun bukannya mendapat perlindungan, NV malah diperkosa dan bahkan menjadi korban eksploitasi DA dengan cara dijual ke beberapa pria hidung belang lainnya. Kasus ini sesungguhnya sudah pernah dilaporkan ke polisi Lampung Timur, namun entah kenapa proses hukumnya jalan di tempat. Di Indonesia, pihak kepolisian Lampung Timur baru bergerak cepat setelah korban mengadukan nasibnya ke Polda Lampung. Bahkan kini salah satu polsek di Lampung Timur sudah menetapkan 1 orang tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk membahas penanganan hukum kasus pencabulan yang menimpa seorang anak di bawah umur di Lampung Timur, sudah tergabung bersama kita di studio ada Bang Suma Indra Jarwadi selaku Kadif Ekosop LBH Bandar Lampung. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Mbak. Ya, Bang. Jangan bosan kita undang ke iNews ya, Bang. Ini kali ini kita ingin membahas mengenai penanganan kasus hukum cabulan terjadi di Lampung Timur, di mana ini kasusnya kan masih terus bergulir. Nah, mungkin kita ingin tahu nih pemirsa yang ada di rumah, ingin tahu sampai di mana proses hukum yang menimpa korban DF. Hari ini ya kan terhadap kasus pencabulan di Lampung Timur yang kita terima 4 Juli ya kan, 2020 sampai dengan hari ini dalam tahap masih sidik penyidikan ya kan, dan sudah ada penetapan tersangka terhadap DA yang memang itu kita laporkan terhadap dugaan kasus pencabulan ini. Tapi pada prinsipnya bahwa ada beberapa nama-nama yang kemudian itu diduga juga melakukan tindakan pencabulan terhadap korban. Sampai dengan hari ini itu masih berkeliaran. Bahkan informasi terakhir beberapa nama yang disebutkan korban hari ini keberadaan sudah tidak diketahui. Nah, terhadap perkembangannya sampai sejauh ini sudah ada penetapan tersangka, dan bahkan terhadap laporan korban yang ada di Polda Lampung, ternyata kemudian meruntut sebelumnya ternyata keluarga korban dan korban sudah pernah melakukan laporan di Polsek di Lampung Timur, dan hari ini untuk perkara itu sudah naik dan sudah ada penetapan tersangka lagi. Artinya terhadap kasus pencabulan yang terjadi kepada korban NF, ini sudah ada 2 tersangka dengan 2 laporan. Gitu. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh mengenai berapa pelaku dan bagaimana penanganannya, pasal apa sebenarnya yang dikenakan pada pelaku dalam kasus ini? Kalau dilihat dari pasalnya itu pasal 81 ya. 81 pelanggaran terhadap 71D kalau nggak salah ya kan, berbicara masalah terhadap pencabulan yang dimana pelaku ini ya kan, saudara terlapor yang hari ini sudah ditetapkan tersangka, dia memiliki ikatan dalam artian dia sebagai pendamping dan lain sebagainya ya kan, dia seharusnya dalam proses hukum dia diperberat sepertiga dari proses
penahanan yang ada. Nah ini kita melihat bahwa tinggal bagaimana kemudian Polda tidak hanya menyusur terhadap pelaku DA ini yang hari ini ditetapkan tersangka, karena memang ada beberapa pelaku-pelaku yang lain. Hal ini juga dibuktikan, ya kan, dari beberapa yang disebutkan oleh korban, ya kan, ternyata kemudian ini muncul juga di Polsek di Lampung Timur, itu muncul dan hari ini ditetapkan tersangka. Artinya ada indikasi lain, ya kan, nama-nama yang disebutkan korban ini juga harus dicari dong oleh Polda, ya kan, dan dimintai keterangan seperti apa prosesnya. Kalaupun memang kemudian ini ada pengembangan terhadap ini, ya tangkap juga kan gitu. Oke, tapi pasti pemirsa Dirma juga penasaran bagaimana mengikuti perkembangan dalam kasus ini. Artinya kalau saat ini sudah ada satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka, nah bisa mungkin dijelaskan kapan awal mula dari bergulirnya pengadilan sampai akhirnya polisi menetapkan satu orang tersangka dalam kasus ini? Yang pasti kan gini, kasus ini masuk ke LBH itu tanggal 4 Juni, kemudian malamnya kita langsung membuat laporan polisi, dini hari dan pagi kita melakukan waktu itu visum, dan kemudian beberapa hari kita langsung dipanggil untuk pemeriksaan tambahan, dan ternyata kemudian dari saudara pelaku terlapor ini juga melarikan diri beberapa pemberitaan media dan akhirnya menyerahkan diri. Pas menyerahkan diri, menyerahkan diri ke Polda waktu itu, ya kan, dan kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Tapi ada beberapa catatan penting yang juga kita harus sampaikan terhadap proses kasus ini, Mbak. Yang pertama, ternyata laporan di Polda itu justru laporan kedua dari korban. Sebelumnya korban juga pernah melakukan laporan di Polsek di Lampung Timur, ya kan. Tetapi laporan yang ada di Polsek ini justru mandek, nggak ada penanganan yang clear terhadap proses itu. Nah, pasca kemudian dilakukan laporan di Polda, baru kemudian laporan di Polsek ini baru muncul, kemudian dibuka kembali dan akhirnya sampai sekarang berjalan bersama, ya kan, sudah ada penetapan tersangka. Nah, itu yang menjadi catatan terhadap bagaimana proses penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual khususnya di Lampung ini. Oke, ini artinya ada benang kusut lainnya nih ya, Bang, yang ternyata terungkap. Tapi dalam hal ini pada akhirnya berapa orang yang dimintai keterangan di kepolisian seperti itu? Sejauh ini Polda, ya kan, terhadap proses ini sudah 12 saksi, ya kan. Artinya juga sudah banyak yang diperiksa, kemudian sempat melakukan olah TKP, ya kan, di rumah korban, kemudian melakukan olah TKP di beberapa tempat yang disebutkan oleh korban, ya kan, yang memang ada indikasi terhadap beberapa nama lain. Tapi hasil koordinasi terakhir memang Polda sedang melakukan pengembangan terhadap nama-nama yang korban sebutkan, ya kan. Tapi dari nama-nama yang hari ini disebutkan oleh korban, ternyata satu yang memang sudah ditetapkan tersangka, yaitu yang ada di Polsek. Nah, catatan kembali balik tadi, bahwa sebelum korban datang ke LBH, itu sudah disampaikan bahwa korban tidak ingin membuat laporan itu di Lampung Timur, baik Polsek maupun Polres, karena memang ternyata korban memiliki pengalaman pahit terhadap bagaimana dia mencari keadilan terhadap ketidakadilan yang dialaminya, yaitu bagaimana kemudian ada dia laporan di Polsek, kemudian laporan itu mandek, dan kemudian ada di Polres, ternyata dari beberapa informasi bahwa justru korban disuruh untuk berdamai dan lain sebagainya. Artinya ada benang kusut terhadap bagaimana penegakan hukum, ya kan, untuk kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Nah, catatan kembali, di bulan Juli ini kita mengambil data terhadap kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Dari beberapa data yang kita ambil, Mbak, itu ada 9 kasus kekerasan seksual, ya kan, terhadap perempuan dan anak yang ada di Lampung dalam kurun waktu 1 bulan. Dan dalam 9 kasus itu ada 8 kasus kekerasan seksual yang dialami anak di bawah umur. Artinya seurgent itu, ya kan, sebanyak itu, ya kan, kasus kekerasan seksual. Nah, dibandingkan terhadap proses penegakan hukum, berarti ini salah satu faktor terhadap bagaimana kemudian kasus kekerasan seksual itu terus ada dan hari ini menjadi dilema sendiri di Provinsi Lampung. Baik, artinya ini ada indikasi salah satu lemahnya penegakan hukum terhadap kasus pencabulan. Bang Indra, kita harus jeda sejenak, dan pemirsa kita akan jeda sejenak. Kita lanjutkan diskusi kita setelah jeda pariwara berikut, tetap di catatan kasus.
Pemirsa, dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ini, penyidik Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Lampung bakal menjerat tersangka DA pendamping P2TP2A Lampung Timur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang kekerasan terhadap anak di bawah umur. Tersangka terancam minimal hukuman penjara selama 15 tahun dan maksimal hukuman mati, serta diwajibkan membayar denda sebesar 5 miliar rupiah. Selain melakukan penahanan terhadap tersangka DA, tim penyidik juga masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap petugas P2TP2A tersebut. Penyidik mencari tahu kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tersebut. Sebelumnya, korban juga melaporkan DA telah menjualnya ke sejumlah laki-laki. Untuk menutupi perbuatannya, DA selalu mengancam korban. Dia juga mengimingi korban akan memberikannya sepeda motor dan sekolah. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih masih menyaksikan catatan kasus dan kita akan lanjutkan obrolan kita. Bang Indra, tadi sempat disebutkan bahwa ternyata dari 12 orang yang dimintai keterangan ini, nah apakah si korban menyebutkan berapa tersangka yang masih menjadi dugaan gitu sebagai tersangka? Kalau beberapa yang disebutkan itu hampir ada sekitar 4 atau 5. Tapi faktanya hari ini dari yang disebutkan selain hari ini terlapor, itu satu sudah ditetapkan tersangka di Polsek. Yang tadi saya bilang bahwa laporan sebelumnya yang dilakukan oleh korban dan keluarganya ternyata mandek. Nah, pasca kemudian ada laporan di Polda, kemudian banyak dorongan, bahkan sampai Menteri memberikan atensi terhadap bagaimana penegakan kasus ini, mendorong Polda, baru kemudian di Polsek itu jalan dan hari ini sudah ada penetapan tersangka. Artinya dari proses ini kan ada rentetan, ya kan, ada benang kusut yang terjadi terhadap proses penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual. Adalah undue delay. Ya kan? Bagaimana seseorang mencari keadilan, ya kan, dia membuat laporan untuk mencari kepastian hukum terhadap permasalahan yang dihadapi, tapi ternyata kemudian di dalam proses penegakan hukum di kepolisian justru laporannya mandek, tidak dijalankan. Pasca ada dorongan dari beberapa pihak, ya kan, kemudian itu lanjut. Nah, ini menjadi rentetan, ya kan, permasalahan lain selain kekerasan seksual, gitu loh. Ini adalah hak bagi korban untuk menuntut keadilannya, tapi faktanya hari ini seperti itu. Nah, tadi sudah saya sampaikan, kan, ada beberapa kasus juga yang terjadi di bulan terakhir ini. Jangan-jangan kemudian, ya kan, kalau kemudian ini dibuka kembali ternyata banyak hal-hal yang seperti itu terjadi di tingkat lapangan gitu. Oke, artinya tadi ada Bang Indra pernah menyebutkan kasus ini sebenarnya pernah dilaporkan ke Polsek Lampung Timur tetapi mandek. Nah, bagaimana proses akhirnya ini sampai pada saat ini dan diproses sampai Kapolda Lampung? Makanya pasca dia membuat laporan, pasca korban membuat laporan, kemudian ini kan banyak bergulir dukungan-dukungan dari kelembagaan yang memang pro terhadap perempuan dan anak, bahkan sampai menteri untuk memberikan atensi untuk tangkap pelaku dan lain sebagainya. Nah, baru kemudian ternyata korban dan keluarga sudah pernah melakukan laporan di sana. Nah, ketika ditelisik hari ini mulai dibuka kembali dan berjalan. Sebelumnya yang harus kita pertanyakan sebelumnya, kenapa laporan korban ini sampai mandek dan tidak dijalankan? Itu yang menjadi catatan penting. Jangan-jangan memang ada hal-hal lain yang itu justru menghambat terhadap proses penegakan hukum. Bahkan korban ini dan keluarga sampai trauma dia untuk melakukan laporan untuk mencari keadilan di Lampung Timur. Karena tidak ditangani dengan baik seperti itu. Karena ada beberapa hal ya problem, salah satunya laporan dia mandek, kemudian bahkan informasinya ya kan korban dan keluarga korban ke Polres, kemudian ada beberapa hal yang cukup juga menjadi kejanggalan bahwa disuruh damai dan lain sebagainya oleh aparat penegak hukum sendiri. Pernah ada sempat mungkin perjanjian perdamaian seperti itu. Nah, ini yang menjadi problem ya kan. Kalau terhadap perdamaian itu sebenarnya ini ulah dari terlapor ya kan. Di mana terlapor mencari siapa sih yang pernah melakukan kekerasan seksual, kemudian itu dijebak, ditangkap dan kemudian dimintain uang, dibuatkan perjanjian dan lain sebagainya. Artinya ini dia mencari kambing hitam seperti itu ya, Bang Indra. Dan apakah mungkin itu yang menjadi alasan karena sudah ada perjanjian perdamaian akhirnya kasus ini mandek seperti itu di Polsek ataupun Polres Lampung Timur? Terhadap perdamaian dalam konsep pidana itu nggak menyelesaikan terhadap proses penegakan hukum. Karena dalam proses pidana yang harus clear, yang harus kita pahami bahwa tidak ada alasan pemaaf.
kan gitu. Oke, perdamaian itu bisa dilakukan, tetapi dia tidak bisa menghapuskan tindak pidana yang sudah dilakukan. Artinya proses hukum harus tetap berjalan walaupun kemudian ada perdamaian, ya kan. Perdamaian hanya menjadi alasan untuk memperingan korban. Tapi dalam proses pelaksanaan ini tetap harus diusut dan harus tetap dijalankan, apalagi bicara masalah kekerasan perempuan dan anak, kan gitu. Ini kejahatan yang serius gitu. Berarti artinya walaupun sebelumnya mungkin ada semacam perjanjian gitu antara korban dan pelaku, tapi kasus ini tetap harus ya dalam konsep pidana, pidana nggak ada alasan pemaaf walaupun kemudian itu ada perdamaian. Oke, berarti gitu. artinya detik ini apa yang sedang dilakukan pihak kepolisian untuk menuntaskan kasus ini? Kalau sejauh ini kita komunikasi dengan Polda, ya kan, mereka hari ini sedang mengumpulkan bukti-bukti dan memanggil saksi-saksi untuk melengkapi, ya kan. Di Polda sudah ada satu tersangka, di Polsek sudah ada satu tersangka. Tapi yang harus kita pastikan dan untuk seluruh elemen yang pro terhadap perempuan dan anak harus kita kawal terhadap proses ini. Dan yang pasti kita juga, ya kan, harus memberikan masukan kepada pihak kepolisian, yaitu Polda dan Polsek, terhadap bagaimana menuntaskan atau mengungkap seluruh kejahatan-kejahatan yang memang sudah pernah dilakukan terhadap korban, ya kan. Karena ada beberapa nama nih yang disebutkan oleh kamu, bahkan indikasinya, ya kan, ada salah satu pegawai negeri, ya kan, di Lampung Timur yang itu terduga, ya kan, karena memang waktu proses ini korban sampaikan, ya kan, dan kemudian kita cari beberapa data, ternyata juga salah satu terduga ini juga dekat dengan tersangka. Artinya ini ada dugaan, dan kita harap Polda, ya kan, ini bisa melakukan, membongkar lah sindikat ini gitu. Oke, artinya kalau di Polda ada satu tersangka yang sudah tertangkap, di Polsek juga katanya sudah ada satu yang tertangkap, sudah dua tersangka saat ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Berarti ada berapa lagi dugaan tersangka yang masih kita bilang menjadi buron gitu, Bang? Kalau hari ini yang tidak, artinya pergi dari lokasi, kalau informasinya ada 3 orang lagi, ya kan. Dan kalau satunya, ya inisial BA ini, hari ini dia sebagai statusnya pegawai negeri sipil. Tapi yang pasti yang sudah ditetapkan sebagai tersangka? Belum masih terduga. Ya kan, artinya juga kita seluruh elemen kawan-kawan pro terhadap perempuan dan anak, ya kita harus dorong dan berikan masukan kepada Polda bagaimana kemudian bisa mengungkap, ya kan, terduga ini, karena memang ya ini jadi PR kita bersama. Oke, artinya masih ada 3 lagi yang masih buron, dan pemirsa juga kita akan melanjutkan pembahasan kasus terkait dengan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir ternyata ada 9 kasus pencabulan yang masih ditangani LB Bandar Lampung, dan kita akan lanjutkan diskusi kita setelah jeda para berikut. Tetap bersama kami. Lampung Timur merupakan salah satu kabupaten di Lampung. Kabupaten ini merupakan kabupaten dari pemekaran Kabupaten Lampung Tengah. Sejak berdiri, kabupaten ini sudah beberapa kali berganti pemimpin. Berbagai program pelindungan anak digerakkan. Di masa kepemimpinan Bupati Kusnunia Halim yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur Lampung, Lampung Timur pernah dinobatkan sebagai Kabupaten Ramah Anak. Pemerintah Lampung Timur juga membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A. Bahkan kala itu Kabupaten Lampung Timur beberapa kali memperoleh penghargaan sebagai Kabupaten Ramah Anak. Namun sayang, daerah ramah anak itu justru menjadi daerah kurang ramah anak setelah korban NV yang seharusnya mendapat perlindungan setelah menjadi korban pencabulan paman kandungnya sendiri justru menjadi korban pencabulan petugas pendamping P2TP2A itu sendiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan catatan kasus, dan Bang Indra, tadi disebutkan bahwa berarti saat ini kurang lebih ada 3 lagi terduga tersangka yang masih buron. Dan apa yang akan dilakukan pihak kepolisian dan juga mungkin LBH dalam waktu dekat ini untuk menuntaskan kasus ini? Yang pasti LBH sebagai kuasa hukumnya dan seluruh jaringan yang pro terhadap perempuan dan anak terus mendorong, ya kan, Polda untuk menuntaskan kasus ini dan membongkar seluruh jaringan-jaringan. Karena kita melihat ini bukan hanya kekerasan seksual aja, kan gitu. Dari beberapa kronologi yang disampaikan oleh korban, ini juga ada dugaan tindak pidana perdagangan orang, gitu. Artinya
Polda harus berani membongkar itu. Oke. Karena Apalagi memang tadi salah satunya melibatkan ASN. Gitu iya, ya. iya. Dan Polda harus berani untuk bongkar itu. Dan tadi sempat juga dikatakan Bang Indra bahwa dalam Juli sampai Agustus kurang lebih 1 bulan terakhir ada 9 kasus kita bilang kekerasan seksual terhadap anak yang masuk gitu datanya ke LBH Bandar Lampung. Nah, apa yang bisa dilihat Bang Indra dalam hal ini? Kita melihat gini, memang dalam 9 kasus yang terjadi, ya kan, 8 kasusnya ada kekerasan terhadap seksual terhadap anak di bawah umur, ya kan. Kita bandingkan sih dengan kasus yang hari ini terjadi di Lampung Timur yang kita tangani, kan gitu. Undue delay yang terjadi, ya kan, bagaimana seorang korban mencari sebuah keadilan, melaporkan ke polisi, ya kan, kemudian laporannya mandek, ya kan, tidak berjalan. Nah, jangan-jangan terhadap proses ini itu yang akan yang berpengaruh terhadap bagaimana tingginya kasus kekerasan seksual yang ada di Lampung. Itu salah satu faktor, ya kan. Menurut kita nggak clear juga, ya kan, bagaimana seorang korban mencari keadilan, mencari kepastian hukum karena memang itu adalah hak setiap warga negara, justru laporan itu mandek dan dibiarkan, ya kan. Ketika kemudian ada dorongan-dorongan dari pihak lain, kemudian baru muncul. Nah, ini menjadi problem bagaimana keseriusan khususnya terhadap aparat penegak hukum, ya kan, untuk bagaimana dia melakukan penanganan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak. Nah, ada beberapa faktor lain yang menurut juga LBH harus sorot juga. Yang pertama, dari 9 kasus yang terjadi, 8 kasus ada kekerasan anak di bawah umur. Dan itu tersebar di beberapa daerah, ya kan, Pringsewu, Lampung Timur, Tulang Bawang, dan kemudian Lampung Utara. Nah, dari beberapa kabupaten itu kita menilai, ya, ini kabupaten-kabupaten yang angka kemiskinannya juga tinggi. Menurut kita juga harus clear juga melihat sampai dengan arah situ. Dan kemudian ada beberapa faktor lagi, budaya patriarki kita yang cukup tinggi, bagaimana relasi kelas, ya kan, yang hari ini melihat perempuan dan anak hanya menjadi objek yang dia tidak berdaya secara pelaksanaan yang ada. Sehingga banyaknya kasus kekerasan perempuan dan anak ini tidak hanya ada di sektor penegakan hukumnya, tapi dari frame masyarakat, ya kan, faktor kemiskinan yang kemudian itu harus dituntaskan oleh negara, ya kan, itu juga hari ini menjadi faktor penunjang. Selain dari sisi tadi penegakan hukum yang masih menurut LBH juga kurang clear juga. Oke, tapi selain ada beberapa faktor tadi yang sudah disebutkan, kalau kita lihat mungkin saja 9 ataupun 8 kasus ini yang terkuak. Ada banyak sekali kasus-kasus yang sebenarnya belum terkuak yang sampai hari ini. Nah, apa yang LBH lihat? Apakah di sini dari sisi korban yang tidak berani melapor, atau memang karena selama ini penanganan hukumnya yang tidak berjalan maksimal sehingga kasus ini masih terus bergulir sampai detik ini? Yang pasti banyak faktor, Mbak. Salah satunya tadi yang Mbak Erika sebutkan, ya, bagaimana kemudian ini menjadi aib untuk dilaporkan dan lain sebagainya. Tapi dari beberapa pengalaman yang LBH lakukan, ya kan, LBH tangani, dan hari ini kasus Lampung Timur ini yang pasti yang sangat terlihat adalah bagaimana kemudian undue delay, ya kan, terhadap sebuah kasus yang ada di kepolisian itu menjadi sorotan penting. Artinya kan bagaimana seorang korban mencari keadilan, ya harus clear juga ini kejahatan serius loh. Itu harus cepat dilakukan, apalagi ini bicara kasus kekerasan seksual terhadap anak. Berarti artinya selama ini kepolisian tidak serius, Bang Indra? Dari fakta, ya, dari fakta yang ada yang terjadi khususnya di Lampung Timur, laporan dia di Polsek itu mandek. Kenapa? Itu kan juga menurut aku juga harus dipertanggungjawabkan secara kelembagaan, ya. Khususnya di Polsek Lampung Timur seperti apa ketika kemudian banyaknya dorongan, ya kan, dia bergerak dan dalam kurun waktu 1 bulan juga dia menetapkan tersangka. Nah, sebelumnya seperti apa? Gitu loh. Korban sampai trauma terhadap bagaimana dia mencari keadilan di Lampung Timur. Kan itu menjadi problem sendiri, kan gitu. Ini serius gitu loh. Artinya penegakan hukum khususnya di Lampung Timur, ya kan, khususnya di Lampung terhadap kekerasan perempuan dan anak harus clear juga gitu. Ya, artinya memang kalau kita lihat semacam kepolisian ini belum serius ini untuk menangani kasus ini, ya. Seperti itu. Ya, kalau kita melihat contoh dari kasus tadi, yaitu masyarakat bisa menilai sendiri. Dan tapi yang harus dipastikan bahwa kita adalah negara hukum, ya kan? Kita harus mencari keadilan yang berdasarkan hukum juga, dan terhadap bagaimana hari ini penegakan hukum yang terjadi, ya harus kita kawal bersama. Itu tanggung jawab kita semua, ya kan? Tapi kedepannya bagaimana mungkin dari LBH sendiri gitu mendorong artinya terhadap kasus-kasus seperti ini untuk bisa lebih serius lagi ditangani, karena kita juga melihat Lampung Timur ini salah satu contoh bahwa ternyata sebuah kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur ini ternyata
apa ya, seperti benang kusut gitu. Karena kalau kita telisik lagi, ini kan berawal dari si korban ini awalnya merupakan korban dari pamannya, dan ternyata pada kemudian hari justru orang yang melindunginya ini yang justru menjadi pelaku juga gitu. Nah, artinya ini kan semacam benang kusut yang menurut kita benar-benar sebuah pukulan lah gitu untuk Provinsi Lampung sendiri. Yang pasti gini, Mbak, terhadap bagaimana penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, yang pasti yang harus dilakukan adalah penanganan dari hulu sampai hilir, ya kan? Bagaimana penuntasan kemiskinan, merubah frame masyarakat ya, terhadap budaya patriarki dan lain sebagainya, sampai dengan bagaimana penegakan hukum, ya kan, di kepolisian, sampai dengan di pengadilan. Itu harus clear semua. Nah, bicara terhadap bagaimana kemudian kasus ini, tadi disinggung bahwa sebelumnya korban juga sudah mengalami kekerasan. Loh, dalam proses penegakan kasus ini menurut aku yang paling penting didorong adalah bagaimana kemudian rehabilitasi terhadap korban. Baik rehabilitasi secara psikologis, ya kan, kemudian rehabilitasi secara sosial, dan bagaimana rehabilitasi secara ekonomi. Itu harus kita dorong bersama, dan itu menjadi titik penting, ya kan, terhadap bagaimana korban ke depannya ini bisa hidup bergabung dengan masyarakat seperti biasa, ya kan, dan secara ekonomi dia berdaya. Artinya ini untuk memutus mata rantai, ya kan, terhadap bagaimana stigma, bagaimana secara ekonomi dia, ya kan, bagaimana secara psikologi dia. Oke, itu artinya tadi selain dari ketegasan dan penegakan hukum, itu juga yang menjadi penting adalah frame di masyarakat gitu. Bagaimana kita bisa mengubah hal-hal yang harusnya kita rubah seperti itu, Bang. Baik, Bang Indra, terima kasih banyak sudah ada di studio bersama kita, dan ya kita juga berdoa bersama mudah-mudahan kasus ini dapat segera dituntaskan sampai ke akar, dan kedepannya juga tidak akan terulang lagi kasus serupa. Terima kasih, Bang Indra. Pemirsa, tentu kita sepakat bahwa penanganan kasus pencabulan anak ataupun kekerasan seksual terhadap anak harus mendapat perhatian yang serius baik dari pihak kepolisian maupun masyarakat, dan kita juga berharap agar kasus serupa tidak terjadi di kemudian hari. Demikianlah catatan kasus hari ini, pemirsa, dan terima kasih sekali lagi Bang Indra sudah di studio. Saya Erika Widasuti, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Tetap terus saksikan catatan kasus hanya di iNews TV. Sampai jumpa.